Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Li, mahasiswa Anfulen Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal vignet perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Untuk itu, kita langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Seorang bayi perempuan umur 2 hari dibawa ke BPM oleh ibunya dengan keluhan demam. Hasil anamnesis keadaan umum baik, nadi 130 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius, panjang badan 59 cm, berat badan 3000 gram. Bayi terlihat gelisah dan rewel, serta terlihat adanya tanda kemerahan di sekitar pangkal pusat dan perut bayi. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Infeksi. B. Tali pusat terlepas. C. Radang pada tali pusat. D. Pendarahan pada tali pusat. E. Pembengkakan pada tali pusat. Jawaban yang tepat pada soal tersebut adalah A. Infeksi. Tali pusat yang terinfeksi biasanya terlihat kemerahan, bengkak, terasa panas, dan mengeluarkan nanah yang berbau busuk, dan itu bisa menyebabkan bayi demam. Kemudian, infeksi juga biasanya menyebabkan nyeri. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat meluas hingga ke area kulit sekitar tali pusat. Untuk itu, kita sebagai bidan harus selalu memperhatikan prinsip bersih dan kering untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi baru lahir. Kita lihat pada soal tersebut juga adanya tanda kemerahan di sekitar pangkal pusat dan perut bayi merupakan salah satu ciri dari infeksi yang terjadi pada tali pusat bayi. Maka jawaban yang tepat pada soal tersebut adalah A. Infeksi. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor 2. Seorang bayi perempuan umur 2 hari dibawa ke BPM oleh ibunya dengan keluhan demam. Hasil anamnesis keadaan umum baik, nadi 130 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius, panjang badan 59 cm, berat badan 3000 gram. Bayi terlihat gelisah dan rewel, serta terlihat adanya tanda kemerahan di sekitar pangkal pusat dan perut bayi. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Dibiarkan saja. B. Mencuci tangan. C. Mengoleskan alkohol pada daerah infeksi. D. Memberikan betadin pada daerah infeksi. E. Melakukan perawatan dan pengobatan tali pusat. Jawaban yang tepat pada soal tersebut adalah melakukan perawatan dan pengobatan tali pusat, yaitu D. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Mengapa melakukan perawatan dan pengobatan tali pusat? Kita tahu bahwa pada soal tersebut itu merupakan infeksi yang terjadi pada tali pusat bayi baru lahir. Nah, biasanya infeksi ini dilakukan dengan memberikan antibiotik parenteral. Karena di Permenkes yang terbaru sudah tidak diberikan lagi alkohol ataupun betadin pada infeksi. Dan kita harus selalu melakukan perawatan pada tali pusat, yaitu menjaga agar tali pusat tetap kering dan bersih dengan cara dibersihkan menggunakan air biasa saja, kemudian dikeringkan dengan handuk yang bersih atau kering. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor 3. Seorang perempuan umur 34 tahun G2P1A0 dalam proses persalinan di BPM. Setelah 5 menit bayi lahir secara spontan, langsung menangis kuat, kulit kemerahan serta gerakan aktif. Hasil anamnesis keadaan umum baik, nadi 130 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, panjang badan 48 cm, berat badan 3200 gram. Kemudian bidan melakukan tindakan manajemen aktif skala 3 yang dilanjutkan dengan pemotongan dan penjepitan tali pusat. Apa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam merawat tali pusat? A. Steril. B. Bersih. C. Dibungkus rapat. D. Bersih dan kering. E. Dibungkus kasabetadin. Jawaban yang paling tepat pada soal tersebut adalah D. Bersih dan kering. Sesuai yang kita ketahui bahwa prinsip utama dalam merawat tali pusat adalah memperhatikan keadaan tali pusat yang bersih dan kering agar terhindar dari terjadinya infeksi. Kemudian, infeksi pada tali pusat bayi bisa dicegah dengan langkah perawatan yang tepat, yaitu usahakan untuk menjaga
agar tali pusat tetap kering setiap saat. Jangan biarkan tali pusat basah atau lembab, karena ini akan memicu pertumbuhan kuman yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian, tali pusat tidak perlu dibersihkan dengan sabun atau cairan lainnya. Biarkan tetap terbuka tanpa ditutup oleh kasa. Saat memakaikan popok bayi, usahakan agar tali pusat tidak tertutup popok, agar tali pusat tidak tercemar urin atau feses bayi yang menempel pada popok bayi. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat ketahui bahwa prinsip utama dalam merawat tali pusat bayi yaitu memperhatikan keadaan tali pusat bayi agar tetap kering dan bersih. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor 4. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ke BPM oleh ibunya untuk melakukan perawatan tali pusat. Hasil anamnesis, berat badan lahir 3.100 gram, berat badan sekarang 3.000 gram, nadi 134 kali per menit, pernapasan 35 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Bayi menetek kuat, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Apakah tindakan yang tepat dilakukan bidan sebelum melakukan perawatan tali pusat? A. Mencuci tangan. B. Memandikan bayi. C. Pakai sarung tangan. D. Membersihkan tali pusat. E. Mengoleskan betadin pada tali pusat. Pembahasannya, sebelum mulai merawat tali pusat bayi, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko infeksi akibat tangan penolong yang kotor atau membawa kuman berbahaya. Dari penjelasan itu kita tahu bahwa sebelum melakukan tindakan apapun kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Di situ ada poin memakai sarung tangan. Memang benar kita harus memakai sarung tangan, tetapi langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan perawatan pada tali pusat bayi baru lahir yaitu mencuci tangan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mencuci tangan. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ke BPM oleh ibunya untuk melakukan perawatan tali pusat. Hasil anamnesis, berat badan lahir 3.100 gram, berat badan sekarang 3.000 gram, nadi 134 kali per menit, pernapasan 35 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, bayi menetek kuat, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian bidan mencuci tangan sebelum melakukan perawatan tali pusat. Apakah tujuan tindakan yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Untuk pencegahan konduksi. B. Untuk pencegahan infeksi pada ibu. C. Untuk pencegahan infeksi pada bayi. D. Untuk pencegahan kehilangan panas. E. Untuk pencegahan saat perawatan tali pusat. Seperti pembahasan soal nomor D4 di atas bahwa sebelum melakukan tindakan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir, kita atau bidan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, tujuan tindakan dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sebelum mulai merawat tali pusat bayi, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko membawa kuman berbahaya untuk mencegah terjadinya infeksi. Pastikan tidak ada sabun yang tersisa ketika membilasnya. Kemudian keringkan dengan tisu bersih atau handuk yang bersih. Sudah jelas dalam pembahasan tersebut bahwa tujuan dari mencuci tangan sebelum melakukan perawatan tali pusat bayi yaitu untuk pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 5 adalah C, untuk pencegahan infeksi pada bayi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya bahas tentang soal vignet kali ini, perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pembahasan soal ini dapat membantu kita untuk menimba ilmu kemampuan dalam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.